Ya, ini sosok Coach Yeom Ki-hoon, mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings yang akan menjadi attacking coach bagi timnas Indonesia, yang terlihat sudah bergabung bersama staf official dari Coach Shin Tae-yong. Di samping itu, ada sebuah fakta yang mengejutkan datang dari Coach Nova Arianto yang menyampaikan Coach Shin Tae-yong pernah mengetes IQ dari pemain timnas Indonesia. Hasilnya, ada yang masuk level bawah, tidak bisa diberikan banyak arahan. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita baca media-media dari Korsel, apa alasan dari Coach Yeom Ki-hoon ini akhirnya ACC oke bergabung bersama Coach Shin Tae-yong? Karena melihat potensi sepak bola tanah air dan keinginan, kesungguhan yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, jika kita lihat apa yang dialami oleh Coach Shin Tae-yong 4 tahunan lebih bersama sepak bola Indonesia, baik itu senior ataupun kelompok usia, problematika yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong salah satunya efektivitas di depan gawang. Striker A, striker B, striker C, D, E, semua coba digunakan, coba diaplikasikan oleh Coach Shin Tae-yong, ujung-ujungnya tetap mengalami yang namanya kesulitan untuk menciptakan gol. Nah, bisa kita katakan gol-gol, banjir gol yang diciptakan oleh Coach Shin Tae-yong pun cenderung ketika menghadapi lawan-lawan yang inferior. Contoh, banyak sekali Coach Shin Tae-yong membobol gawang negara yang bernama Brunei Darussalam. Dan gol-gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Shin Tae-yong pun, ya, negara yang selevel nih, ataupun tidak beda jauh dengan Brunei Darussalam. Sedangkan jika kita berkaca menghadapi tim-tim yang superior, imbang levelnya teman-teman, ya sering itu ditemukan Coach Shin Tae-yong mempersoalkan efektivitas, keklinisan. Nah, harusnya bagaimana? Ya harusnya balance antara ketika timnas Indonesia menghadapi tim yang setara ataupun selevel ataupun lebih tinggi, keklinisan itu bisa dicapai, bisa didapat teman-teman. Ya, kalau kita bicara menghadapi tim inferior, nggak usah kita tanya lagi, sering timnas Indonesia akhirnya menciptakan banyak gol. Nah, di level selanjutnya, di round 3 nanti, Coach Shin Tae-yong akan menghadapi negara-negara yang tentu nggak bisa kita remehkan. Nah, salah satu key point yang sangat amat penting, bagaimana klinisnya pemain depan yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong. Dengan didatangkannya Coach Yeom Ki-hoon untuk menjadi attacking coach, normalnya secara logika harusnya itu yang diharapkan oleh Coach Shin Tae-yong. Bisa nih terperbaiki dari beberapa, ya, track record ya dari Coach Yeom Ki-hoon. Ia selama karirnya telah mencetak 103 gol dan 131 assist. Dan Coach Yeom Ki-hoon ini juga merupakan penyerang yang serba bisa bersama timnas Korsel ketika masih ditangani oleh Coach Shin Tae-yong. Dan perlu digarisbawahi juga, sebenarnya apa yang terjadi di timnas Indonesia ini dari sisi attacking coach pernah digunakan oleh Coach Shin Tae-yong. Nah, beberapa waktu yang lalu ada namanya Coach Jenan Radonjic. Nah, di situ setidaknya ya bisa memberikan warna baru terhadap sisi attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ketika Coach Jenan Radonjic hengkang ataupun pergi dari timnas Indonesia karena ada urusan keluarga yang tak bisa dihindarkan, ya suka tidak suka mengalami penurunan. Nah, ini sebagai ajang pembuktian selanjutnya dari perekrutan staf yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong yang menunjuk Yeom Ki-hoon. Nah, orang Korsel tentu dari sisi komunikasi, dari sisi pemahaman harusnya tidak begitu sulit lagi untuk bisa mengkoneksikan sebuah yang namanya pemikiran. Nah, kita harus tentunya mengetahui prinsip-prinsip penyerangan itu. Prinsip-prinsip penyerangan itu coba aku rangkum teman-teman menjadi menjadi 5 item yang sangat amat penting. Yang pertama, penyebaran. Penyebaran ini maksudnya itu ketika kita melakukan attacking, kita bisa nggak menjaga kelebaran dan kedalaman. Sehingga kalau kita bicara di lapangan sepak bola besar itu kan ada namanya wide area. Wide area itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itu artinya itu di sisi kelebaran, paling lebar teman-teman. Tentu ketika kita melakukan attacking, harus itu terjaga secara maksimal. Kemudian ada yang namanya
namanya half space. Half space itu lorong, lebih dalam sedikit ketimbang wide area ataupun sisi terlebar tadi. Nah, half space ini menjadi salah satu senjata yang sangat amat berbahaya di sepak bola Eropa dimanfaatkan. Itu diakui oleh Pep Guardiola. Ia sering meletakkan ataupun memanfaatkan koridor half space itu ketika strikernya diupayakan bergerak ke lorong itu. Pun ketika Kevin De Bruyne dari sektor tengah, second line, teman-teman mencoba mengokupansi lewat yang namanya half space. Kemudian ada yang namanya center di area tengah. Jadi ada 5 aspek penting yang harus dipenuhi penyebaran pemain ketika kita melakukan attacking. Kelebaran terjaga, kedalaman juga terjaga. Kemudian ada yang namanya penetrasi. Nah, penetrasi ini kemampuan bagaimana pemain kita memanfaatkan ruang-ruang yang ada ketika sudah terjaga kelebaran tadi, kedalaman tadi. Kemudian kita juga harus memanfaatkan yang namanya ruang yang muncul lewat apa? Lewat pergerakan tanpa bola ataupun melakukan penetrasi. Nah, acap kali ketika kita bicara sepak bola Indonesia, ketika ada muncul ruang, how to-nya itu bagaimana untuk bisa memanfaatkan ruang itu mengalami kesulitan. Akhirnya apa? Lambat sirkulasi bola, secara struktural defensif yang dimiliki oleh lawan pun akan retreat lagi, akan terjaga dengan baik, dan tertutuplah ruang tersebut. Padahal sudah diupayakan oleh pemain kita untuk memunculkan yang namanya ruang. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pergerakan tentunya. Ketika ruang ada, bagaimana kita bisa bergerak. Tadi seperti yang poin kedua juga, memanfaatkannya, bagaimana masuk ke area ruang tersebut. Nah, ini kembali ke konteks how to yang tadi ya. Ada ruang, bisa nggak kita memanfaatkannya? Meskipun kita sudah berupaya menciptakan taktik A, B, C, D, E, tetapi ada ruang kita nggak bisa manfaatkan, sama saja. Dan ini penting, akhirnya kita bicara yang namanya kuantitatif. Perlu sokongan, perlu dukungan dari teman-teman kita. Nggak bisa kita hanya berindividu sendiri, skill. Perlu dukungan, pemahaman yang dilakukan, diciptakan oleh rekan kita untuk bisa yang namanya memanfaatkan ruang yang muncul, ataupun menciptakan ruang sendiri lewat pergerakan yang namanya movement of the ball. Ketika sulit, sudah mentok ini pertahanan, bisa nggak kita lewat gerakan kita memunculkan yang namanya ruang. Nah, kadang ketika sudah deadlock, sudah parkir bus, Grendel, teman-teman, sulit lagi membongkar pertahanan, pergerakan yang namanya movement of the ball jarang dilakukan, terabaikan, akhirnya ruang pun nggak akan muncul banyak, teman-teman. Kemudian yang keempat, dukungan. Ini yang kita sebutkan tadi, supporting kuantitatif, harus bisa memunculkan yang namanya overload, bagaimana menciptakan third man run, permainan orang ketiga, dan ya ada beberapa kali diaplikasikan oleh Coach Sintayong, dan itu terus coba direpetisi bagaimana untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan kelima, inovasi ataupun kreativitas. Ini yang sangat amat penting tentunya ketika kita sudah bicara 4 item sebelumnya, kreativitas dari pemain itu sendiri. Dan ketika kita bicara gelandang tengah menjadi aktor ataupun memiliki peran yang sangat amat penting. Ketika kreativitas itu muncul dari sektor tengah, ya harapannya untuk menuju sektor depan akan lebih mudah untuk bisa menjembatani ataupun mensirkulasikan bola, teman-teman. Nah, 5 tadi yang sudah kita katakan, ini yang overall menjadi persoalan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong ataupun pelatih-pelatih kita, dan yang terdekat aja Liga Indonesia, teman-teman. Saat menghadapi Irak misalnya, banyak ruang muncul, tetapi decision making, ujungnya tadi kan memanfaatkannya itu mengalami kesulitan. Penyebaran yang udah ada, penetrasi yang udah ada, pergerakan yang sudah ada, dukungan yang udah ada, kreativitasnya udah ada, tetapi end passingnya, decision makingnya lagi ujungnya, teman-teman. Ada yang egois, ada yang melakukan tendangan langsung padahal rekatnya sudah ada. Nah, ini acap kali juga kita temukan di Liga Indonesia. Di saat muncul ruang, ambil kesempatan sendiri. Di saat tidak ada muncul ruang, baru situ kewalahan kan. Yang harusnya diupayakan itu ketika muncul ruang, bagaimana bisa nih memiliki chance yang sangat amat besar dalam menciptakan gol. Lantas bagaimana cara kita melatih prinsip-prinsip penyerangan yang sudah kita bahas tadi, teman-teman. Tentu bagi staff official, baik itu Coach Sintayong dan pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia lainnya, teman-teman, kita harus memastikan kalau misalnya semua latihan itu terkait dengan pertandingan, dengan format pertandingan. Jadi kita harus menghubungkan desain antara latihan dengan format
pertandingan yang mau kita itu bagaimana. Jadi ketika itu direpetisi, ketika itu dilatih, pemikiran, pemahaman yang dimiliki oleh pemain-pemain pun akan bisa disumbangasihkan, diimplementasikan di pertandingan resmi karena sebelumnya sudah dilatih. Aku pikir itu semua pasti akan dilakukan oleh semua yang namanya pelatih. Nah, tadi sudah kita bicara teori-teorinya. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan di awal opening video sebuah hal yang menggegerkan disampaikan oleh Coach Nova Arianto. Kalau misalnya Coach Sintayong pernah mengetes IQ dari pemain timnas Indonesia, Coach Nova bilang, soal kecerdasan ini hal yang selalu Coach Sintayong sampaikan, sepak bola sekarang kita membutuhkan orang-orang cerdas. Sebab analisis Coach Sintayong saat melatih dan di luar lapangan, pemain ini sepertinya dia, maaf, IQ-nya kurang tinggi, nggak disebutkan nama pemainnya. Menurut Coach Sintayong, pemain harus mempunyai IQ yang tinggi agar saat ia menerima masukan atau arahan dari pelatih bisa dia paham. Dan ditambahkan lagi dari narasi berita, teman-teman, berdasarkan kata data yang merujuk International IQ Test, IQ rata-rata orang Indonesia skornya adalah 92,64 atau menempati peringkat ke-95. Korsel menjadi yang tertinggi dengan skor 107,54. Nah, kita korelasikan. Ya, kalau misalnya IQ pemain timnas, kalau misalnya IQ pesepak bola kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelatih, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Coach Sintayong, maka instruksi-instruksi taktikal yang diinginkan oleh Coach Sintayong, arahan yang ingin ia sampaikan akan amat sangat sulit. Dan efeknya apa? Ya, ketika prinsip-prinsip tidak diketahui, sulit untuk dijamah, sulit untuk diterjemahkan, teman-teman, ya mau sampai bebuih mulut kita pun akan tidak bisa diimplementasikan. Dan efeknya apa? Efeknya akan muncul di atas lapangan yang diharapkan oleh Coach Sintayong, yang diharapkan oleh pelatih-pelatih lain, nggak akan bisa berjalan secara mulus. Nah, bicara soal pemahaman IQ terhadap taktikal akhirnya, teman-teman, yang dimiliki oleh pesepak bola Indonesia, sebenarnya bukan hanya Coach Sintayong. Udah banyak pelatih menyorotkan hal demikian. Bagaimana misalnya Coach Luis Mia nggak nembak langsung kalau misalnya menjelek-jelekkan pemain timnas kita. Nah, Coach Luis Mia lebih cenderung soft penyampaian, teman-teman. Kalau misalnya pemahaman taktik pemain kita sedikit berbeda dengan pemahaman taktik yang ada di Eropa. Jadi kan nggak terlalu barbar kan, teman-teman. Yang artinya pada saat Luis Mia menjadi pelatih Persib saat itu, kalau aku tidak salah, teman-teman, menyenggol hal tersebut, pemahaman taktik yang belum begitu oke, prima, teman-teman, yang akhirnya membuat kompleksitas taktikal instruksi yang dimiliki oleh Coach Luis Mia nggak bisa diimplementasikan. Nah, akhirnya mempengaruhi kan terhadap apa yang diinginkan oleh suatu pelatih dan secara luas terhadap klub tersebut, teman-teman. Nah, inilah ya bagaimana pentingnya untuk bisa kita bicara mensinergitaskan antara sains dan sepak bola, mengetes IQ pemain, dan efeknya pemain-pemain tersebut juga diketahui oleh seorang pelatih apakah mumpuni dari sisi IQ yang keinginan bagi seorang pelatih. Tentu setiap arahannya itu bisa direnungkan dan diaplikasikan di atas lapangan. Menarik sih ya jika kita lihat perkembangan timnas Indonesia kita sekarang ini, teman-teman. Apakah saintifiknya football sekarang ini tidak digunakan oleh timnas kita? Digunakan. Aku itu mendapatkan banyak informasi misalnya dari Coach Indra Sapri, digunakan kok. Tinggal ya tentu bagi seorang pelatih bisa memilih apakah pemain tersebut memang layak, memang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh pelatih, dalam konteks ini Coach Sintayong. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya bagi timnas Indonesia kita. Tentu kita mengharapkan bagaimana ketika pelatih memberikan instruksi apapun itu bisa dipahami dengan secepat mungkin. Kalau misalnya di bawah IQ-nya seperti yang dibilang Coach Sintayong tadi, akan amat sangat sulit untuk banyak-banyak diberi arahan. Akhirnya apa? Simpel-simpel aja, nggak akan berkembang pemain tersebut. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu, teman-teman, videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.